Oke, kita akan belajar machine learning. Gede-gedein dulu. Nanti kalau belajar machine learning, persamaan yang harus persamaannya kayak ini. Persamaannya kayak gini ya. AX plus B sama dengan Y. Oke. Persamaan apakah itu? Ini SMK soalnya dia. Oh iya. Dia tengarti persamaan naon ya. Apa sih namanya teh? Persamaan linear. Itu linear ya. Oke, sekarang kita kasih training dulu nih persamaan ya. Kasih training caranya gini. Misalnya X sama dengan 1, Y sama dengan 7. X sama dengan 2, Y sama dengan 8. Ini kasih training namanya ya. 8. X sama dengan 3, Y sama dengan 9. Pertanyaannya, kalau X sama dengan 4, Y-nya berapa? 10. Nah, pintar. Jadi proses yang ini kita kasih data ke dia, itu namanya ngasih training. Masih training. Oh. Datanya training data namanya. Sudah kita kasih training, pertanyaannya A-nya berapa, B-nya berapa? Bisa dijawab nggak? A-nya berapa, B-nya berapa? Sok itu. A sabaraha, B sabaraha. Kalau di SMA ini namanya metode substitusi. Ya. Berarti A sabaraha, B sabaraha. A-nya 1, A-nya 1. B B-nya 6. 6. A1 B6 itu namanya model. Oke. Jadi kalau main machine learning ada persamaannya, biasanya persamaan linear semua. Ya. Kalau dia persamaan yang bukan linear ribet. Jadi mereka selalu pakai linear. Terus kasih training data, dikasih dapat model. Modelnya. Setelah model dapat, kita bisa ngerjain dua hal. Forecasting sama klasifikasi. Oke, kalau kita yang main cyber security segala macam biasanya klasifikasi doang yang dimainin. Ini serangan, ini bukan, ini serangan bukan. Itu klasifikasi kategorinya. Sekarang misalnya kita mau ini ya, mau forecast. Saya masukin X-nya 10, Y-nya berapa? Y-nya 17. Salah. X-nya Bentar. 10. Y-nya sabaraha? 16. 16. Itu namanya forecast. Ya. Kalau X-nya 20, Y-nya berapa? 26. 26, pintar. Itu namanya forecast. Jadi udah dikasih training dulu, dapat model, kita bisa forecast atau bisa klasifikasi. Oke. Contoh lagi sekarang kita contoh lagi ya. Misalnya contohnya gini, Kominfo keren banget, Y-nya 1. Ini perhatiin X-nya jadi kata-kata nih sekarang. 1. Misalnya saya kasih lagi, saya sakit perut. Terus misalnya kita ini lagi, dia cakep banget. 1. Oke. Ini kita kasih training data nih ya. Trainingnya kayak gitu. Nggak ditanya A dan B. Oh, di sekolah nih. Lagi sekolah. Ya, sekolah dulu, Pak. A dan B nggak ditanya. Iya. Sekarang Ini kita mana Jimmy ya? Jimmy Kurang tahu. kurang tahu. Siap, Pak. Nanti, Pak. Siap. Kita makan dulu. Oh iya ya. Lagi Enggak, ya. mereka biar kurus. Oh iya dah, nanti. Terus sekarang kita kasih kata-kata. Misalnya gini, misalnya apa ya? Virus itu jahat sekali. Berapa Y-nya? Virus itu jahat sekali. Ini kan kasih training data. Iya. Nah, sekarang kita kasih X-nya doang. Y-nya berapa ya? 2 nggak? Hah? 2 nggak sih? Kok 2 sih? Kan cuma trainingnya 1 sama 0. Kok Oh, jadi iya. 2? Virus itu jahat sekali. Oh. 1.
nol tuh. Bisa dari lihatnya? Kalau info keren, Iya. positif. Oh, kalau negatif itu 0, kalau positif itu 1. Oke. Iya, iya, baru. Gampang kan? Gampang. Tapi perhatiin AB-nya nggak ditanya kan? Betul. Soalnya AB-nya pusing, kalau udah kayak gini AB-nya pusing. Kalau ini gampang, AB-nya masih bisa kelihatan. Iya. Ini pusing. Nah, sekarang kita Jadi dilihat datanya itu apakah datanya positif apa negatif ya? kalau ini gitu kebetulan. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke dunia benernya, machine learning. Oke. Oke. Masuk sini. Kita pakai orange ya, biar gampang. Ini kuliahnya ada di Open Course. Yang side machine learning, Ada big data, big data analis. sama data analis ada di situ. Nih bisa masuk. Kuliahnya sih ada di luar. Bentar lagi. Nih ya, big Iya. data analis ya. Oke. Deh, lagi booting. Ini pakai mesin virtual soalnya biar orange nggak ganggu. Kemarin yang bikin kacau yang akhirnya di format orange-nya sama GNS3 tabrakan konflik. Oh gitu. Jadi kepaksa orange-nya di format tuh bisa di download tuh orange. Ya. Hah? Apa itu versi berapa? Versi paling baru lah kalau dari situ mah. Versi terbaru. Kita mah versi terlama. Lama. Tapi itu ngaruh nggak? Di sana tuh ngaruh kan ada update-nya? Ya, Iya. ada fitur-fitur yang rada on. Kok jadi semakin di-update semakin on gitu? Iya, kira-kira gitu deh. Oke. Jadi makanya kita butuh banget data. Iya. Data itu nanti kita pakai buat prediksi segala macam. Oke, nih udah jadi. Kalau di sini rada geblek nih cara jalaninnya. Kita lihat contekan dulu ya. Boleh. Cara jalaninnya lupa. No, Put sini Put kalau mau ikut Put. Nyari Mas Agi, kayak nggak ada. Mau ikut belajar machine learning Put. Aduh. Belajar machine learning. AI, artificial intelligence. Tapi buat apa ininya, Pak? Yang ini kan anak jaringan dua-duanya. Oh, berarti Buat jaringan. Kalau buat cari pacar juga bisa. Tapi dia mah udah nggak butuh dia mah. Pacarnya udah banyak. enak aja. Aduh, sama aja lah. Orange. Dan cara jalaninnya adalah salah. Cara jalaninnya adalah yang ini. Bin activate. Mana sih tadi teh? V and bin activate. Oke, source dulu ya. Tadi gimana caranya? Source v and bin activate. Oh, harus jalan ini ya. Virtual Python. Oke. Jalanin dulu. Itu di situ jalanin yang nggak di. Salah. Nggak di Mesin iya. virtual. Terus tadi gimana caranya? source. Source. Virtual Source, env all minus Python 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 3 di bawah kok. Nah. Virtual Python garis Eh. minus Iya. Python. Cuma dengan Python 3 dan Python. Oke. Terus source
Oke, udah gitu. Ya, Orange kanvas. ya. Itu rada-rada geblek ini mah. Karena soalnya instalasinya nggak manusiawi ya. Nah ini pakai cara instalasi gelo. Oke. Ini udah ada dalam situs sudah ada. Nah ini jalan orange-nya. Ini lagi download. Iya. Kalau kita nggak jalaninya nggak di mesin virtual itu bisa. Kalau di Windows kayaknya nggak bisa deh. Kalau ini kebetulan pakai mesin virtual biar nggak tabrakan sama GNS3. Ini kan ada Oh, GNS3 iya. buat virtualisasi jaringan Betul. segala macam. Terus ada itu bikin kacau. Sekarang kita lihat yang paling blow on aja ya, yang paling goblok di dunia. Boleh. Misalnya gini, saya kasih lihat contoh. Ini contohnya, filenya ada di dua-duanya soalnya. Mana sih orange? Anggaran nih. File Excel isinya kayak gini nih. Tahun 90 anggarannya 1000, 91, 2000 segala macam terus gue ya. Ya. Anggarannya kayak gitu. Ini salah nih. 11.000 ya. Iya. Oke. Per tahun naik 100.000. Jadi 2004 15.000 kan. Iya. Oke, ini di save. Jadi kita punya kayak gini. Ini namanya filenya anggaran 2001. Sekarang kita bikin satu file lagi, namanya anggaran 2002 nih, anggaran 2002 dan seterusnya. 2002, 13, 14, 15, 16. Iya. Yang ini kosong nih. Mm-mm. Kita pengen nebak anggarannya berapa ya, gitu ya. Nah, ini harus di copy dulu tapi nama filenya anggaran. Saya ambil di sini. Ntar IP-nya berapa? Lupa. IP-nya teh 2140 ya. Hmm. Satu per. 2140 ya. Orange 3 Orange anggaran. Itu aja lah. Ya. Copy nih. Jadi anggaran yang diedit tuh 2001, 2002 dan seterusnya. Berarti nama filenya juga harus terinci ya? Ya pokoknya harus inget aja. Sekarang kita baca nih. Ini filenya dibaca nih ya. Filenya mana anggaran teh? Nih 2001 ya. Hmm. Anggaran. Oke. Ini programnya memang blow on kayak gini nih. Terus kita lihat datanya seperti apa. Dah ya. Jadi dua. Lemot soalnya. Ini kalau kita lihat datanya kayak gini tadi. No. Ini kan Iya. Tadi itu filenya file Excel. Harus Excel. Dia gampang Excel, dia baca Excelnya lebih gampang. Tapi CSV bisa harusnya sih. CSV bisa, Excel bisa. Ini kan 90, ini bisa nebak ya. Mm-mm. Deh, sekarang kita cek ya bentar. Ini harus kalau kan ada X sama Y. Iya. X-nya yang ini ya. Yang X-nya yang tahun. tahun, Y-nya yang anggaran. Oke. Berarti kita harus ngasih tahu X mana, Y mana. Caranya pakai select column. Sambungin ke sini. Ini programming ini teh. Jadi cuma main. Programnya pasti nggak diajarin kemarin kan. Nggak kayak gini kan. Mending ono yang ngajar lebih cepet ya. ini mah bukan diketik gitu, tapi tinggal set ditarik Iya. doang. Nah, target tuh Y. Fitur tuh X. Fitur X. Saya pengennya yang jadi X-nya anggaran. Ini yang tahun jadi Y nih. Nah, jadi kita bisa ngatur sendiri ya. Ya, populasi nggak saya pakai. Jadi ignore aja, populasi nggak dipakai ya. Jadi cuma X sama Y doang. Udah. Beres. Kalau nanti Y-nya ada 2 atau 3 bisa Prof. Y nggak bisa, Y cuma satu. doang. X-nya bisa banyak. Oh, X-nya, X.
X bisa bejibun, Y-nya cuma satu. Oke. Sekarang kita udah file dapet, tabel data dapet, X-nya udah tentuin. Sekarang kita pengen ngetes algoritmanya bisa presisi nggak untuk data seperti ini. Algoritma ada banyak nih. Kan algoritma banyak. Ada linear regression, ada logistic regression, nggak bisa digeret. Lemot, Coba. Sabar. Ini ada logistik, ada naive bias, ada tree. Ini banyak algoritma yang bisa dipakai buat dapetin A dan B. Ya. Oke, jadi kan kita punya training data, kita mau cari A dan B. Algoritma buat cari A dan B banyak. Oke, logistik bakal salah. Soalnya logistik itu buat kalau klasifikasinya misalnya bagus apa 1, 2, cuman 2 klasifikasi. Kalau ini kan banyak tuh. Y-nya kan bejibun tadi. 1000, 2000, 3000 gitu kan. Iya. Nggak bisa dia pakai logistik. Jadi logistik bakal error, cuman ngasih lihat aja errornya. Nah, buat ngetesnya pakai ini nih. Ini ada tes algoritma. Sama dia ngasih skor. Jadi data kita masukin sini. Terus kita tes. Masing-masing algoritma dites. Ini error. Tuh lihat ada tanda plat itu kan. Nih. Sekarang kita lihat. Oh, 2 error. Yang bagus adalah Linear sama tree. Cuma linear presisinya bagus banget nih. Tree lebih bagus. Ini nih. Bentar. Ini yang paling bagus ya. Iya, Lihat di R2-nya, Prof. bisa kadang-kadang sini suka mana yang bagus lah kira-kira. Tapi kira-kira kan ini dekat, yang ini kan jauh banget nih. Lebih jauh. Iya. Tapi sebenarnya sama sih. Jadi mau pakai algoritma apapun juga Harus cek dulu ini errornya berapa. Soalnya kalau kita melakukan prediksi segala macam kita harus tahu kalau dia prediksi errornya berapa jauh. Supaya kita bisa jadi dukun presisi. Iya. Nah, Jadi dianalisis aja. harus ini analisa error dulu. Udah dapat tadi yang bagus kan linear ya. Linear sama. Ini dibuang nih. Ini buang aja. Deh. Kita dapat linear regression nih. Sekarang saya pengen ambil file lagi buat ini. Buat prediksi. Yang anggaran yang 2 nih kan. Iya. Anggaran 2002 nih. Oke. Nah, sekarang kita select kolomnya. Karena ini ada 3 kolom, tapi kita pakai 2. Kita harus ngasih tahu. Ini ada suku bunga lagi. Ini nggak dipakai. Populasi nggak dipakai. Anggaran jadi masukin ke target. Y-nya. Yang nggak dipakai taruh di ignore aja. Udah dapat. Sekarang ini kan dimasukin sini dulu, dapetin model nih ya. Model udah dapat dari sini model. Iya. Nah, sekarang kita pakai buat prediksi. Nanti. Nih, ini ada prediksi. Dukun kan kelihatan bola kristal. Iya. Model dimasukin ke dukun. Terus ini dimasukin ke dukun. Predictor fail. Kunaon fail ini teh. Ini fail. Apa yang di sini juga perlu ada algoritma? Enggak boleh. Ganti inilah. Coba pakai yang lain ya. Tree tadi. Tadi tree ya. PQR. Mana sih tadi? Transform tree. Error
error semua nih. Jadi kalau dia berhasil prediksi keluarnya di sini nih. Jadi semua Tapi ini kenapa error? Bentar, nggak beres. nggak perlu data tabel lagi berarti kalau yang di bawah, Oh, hah? yang di anggaran Coba. 22. Coba kita lihat dulu ya tabelnya. Gue curiga tabelnya ngaco ini teh. Coba tabelnya seperti apa sih? Tahun anggaran populasi suku bunga. Coba lihat di sini. Tahun sama anggaran. Oh ini nih. Tapi nggak apa-apa sih harusnya. Yang kita pakai tahun sama anggaran doang kan? Iya. Apa kebalik kali Prof yang di select column? Kayaknya kalau di bawah. Oh Column salah. di bawah. Targetnya. Oh, anggarannya yang di situ. Anggaran. Ya, bego lah. Itu kan yang lagi kebalik. Parah. Deh. Tapi malah makin Nah, error. dia bisa Oh, bisa. gitu ya. Jadi ini karena dia nggak linear, nggak ini banget. Mm-mm. Jadi kelihatan di sini. Nih ya. Nih 6.700. Harusnya 7.000. Iya. Saya tulis 67, makanya dia nggak ini di sini tuh. Nah, jadi 12,5 kayak gitu-gitu nih. Jadi ini adalah hasil. Oh, tapi ini tri. Coba kalau kita ganti ya, Ganti sama jangan yang pakai tri linear. yang linear ya. Mana linear? Salah lagi. Kenapa salah? Tapi nggak benar. Salah dibenerin gak tuh, Yo? Iya. Oh, ini kelihatan nih naik. Oh, tinggal dibalik kayak gini. Jadi yang bagus pakai linear regression. Ini ada errornya sekian karena dia bisa bilang error karena antara yang tertulis sama hasil perhitungan beda dikit. Dia ngasih tahu ada error. Kalau ini dia nggak bisa ngeliat errornya soalnya di sini kosong. Oh iya. Jadi di sini kosong, tapi dia bisa nebak harusnya anggarannya sekian. Kayak ini nggak ada kosong. Jadi kalau error, kalau kita tahu harusnya realisasinya berapa, prediksinya berapa. Udah beres Jadi ya? dia ngambil data dari sebelumnya ya. Udah beres ya? Ya. Tapi kok regresi linearnya nggak ditaruh di bawah, Prof? Mana? Emang di atas ya? Enggak, ini hasil regresinya yang ini. Yang ini datanya. X dan Y itu ya. Data yang di sininya, ini kan ada 2 data nih teh. Ini ada data buat training, ini data yang buat diprediksinya. Mm-mm. Oh ini buat trainingnya nanti. Dapat model, terus ini prediksinya, compare sama model. Makanya dia di sini bisa ngasih tahu error di sini. Ini kan datanya dia. Nah ini kan hasil prediksinya nih, ada error sekian. Terus ya, nggak diajarin di Google itu ya. Ya, percuma ikut bangkit atunya. Nggak Wah, cuma tuh kan ada Google-nya ya. Ada ilmu baru juga. Sama Ono lebih cepat ngajarnya ya. Data yang mana tuh? Ini data learning. data sampel aja. Sampel. Buat ngasih tahu konsep. Ya, Udah beres ya. betul. Konsekuensi dari sini adalah apa kalau kita perhatiin teh? Di sini kita harus ngasih tahu mana ini X, ini Y. Ya. Oke, sekarang kita ganti data ya. Kalau data yang awal kemarin bisa dipakai mesin learning. Kalau mau bikin klasifikasi bisa sih. Kalau saya cuma regresi linear doang sih Mang Aul. Nggak dipakai mesin learning serius. Mesin learning. Contoh itu kalau yang data yang Nih, ada. contohnya ini nih contoh. Nih contoh. Ini kita contoh ya. Data yang kita jalanin benar-benar gitu. Ini contoh lagi. Kita urusan orang miskin nih. Kode. Ini orang miskin. Datanya kayak gini nih orang miskin. Jadi namanya siapa, penghasilan berapa, pendidikannya berapa, lama pendidikan, rumahnya ada berapa, motor ada berapa, mobil berapa, anak berapa, klasifikasi miskin. Yang ini sejahtera, yang ini sangat miskin. Nah, ini dipakai sama pemerintah kira-kira gini.
supaya orang yang sangat miskin bisa jadi sejahtera gimana caranya? Ini kan ada banyak parameter nih. Ada rumah, motor, mobil, anak, pendidikan segala macam, penghasilan. Mana yang bisa kita naikin supaya dia pindah dari sangat miskin jadi sejahtera? Ya. Konsekuensinya kita bikin model dulu dong dari data yang ada. Kalau rumahnya 1 dia miskin atau enggak, dari data yang ada kita ambil dulu kan model. Kalau Kemendagri itu yang data di mana? Harusnya- PNS di bawah 8 juta disebut miskin. Nah itu goblok. Nah sebenarnya ini bisa dibikin ini juga ya, maksudnya bisa dibikin Kayak buat kayak gitu. kalau ini dimatiin kita yang ngasih label Hmm. kayak Kemendagri. Sebetulnya bisa juga caranya bukan Kemendagri yang ngasih label, dia kita suruh bikin klasifikasi sendiri. Jadi bebas pas kita gitu mau apa klasifikasi. Dan yang penting data ini dimasukin dulu. Ya. Nanti dia bikin klasifikasi sendiri. Coba kita lihat. Ini kita coba bikin klasifikasi Contoh. sendiri ya. Contoh. Jadi kita modelnya nggak kayak gini mainnya, beda. Ini saya buang dulu. Oke. Jadi datanya teh gini. Nama nggak dipakai. Ini ada klasifikasi boleh dipakai. Nah sekarang coba kita bikin gini. Ini kita pakai unsupervised learning namanya. Jadi cara berpikirnya bikin kelompok tuh kira-kira gini. Atau kalau enggak kita pakai ini dulu lah ya. Pakai biar kelihatan banget prosesnya, pakai ini aja gambar. Ini gambar. Gambarnya saya ambil dari sini. Domestic animal. Oke. Ini ada 20 hewan. Hewannya seperti apa? Hewannya kayak gini nih. Ini image viewer diambil, disambungin. Ini ada hewan. Oke. Kita kan manusia. Kita tahu ini satu keluarga nih. Ini keluarga dekat sama ini nih. Ini kayaknya keluarga dekat nih. Ini satu keluarga, itu orang. Oke. Sekarang gimana caranya komputer bikin klasifikasi tadi? Oke. Caranya gini nih. Kita lihat datanya dulu ya. Datanya kayak gini. Datanya parah banget kalau tahu. Ini datanya halah. Belum nyambung. Salah. Image viewer lihat. Ke data langsung. Ke input. Datanya tuh kayak gini. Jadi cuman ada nama file, kilobyte, pixel, tinggi, XW-nya ya, label kayak tinggi. Jadi tidak ada data bahwa ayam kakinya 2, ini kakinya 4, ada bulunya, nggak ada data ini, nggak ada. Cuman ada data gini loh. Dan dia harus bisa bikin klasifikasi dari data tadi. Oke, dari data ini. Nah, buat bikin klasifikasi kita harus ngekstrak Y-nya nih. Ya. Y-nya sudah ekstrak. Cara ngekstraknya pakai apa ya? Nah, yang seru nih ngekstrak Y-nya. Ini namanya pattern recognition. Lihat pola gambar ya. Pakai deep learning ini namanya. Ini kita masukin image viewer lagi. Salah, image embedding. Oke. Ini kalau kita lihat image embedding, dia akan ngirim ke Google Inception V3. Oke. Makhluk apakah itu Google Inception V3? Kita lihat di sini. Ini di internet beneran ini Google Inception V3. Inception V3. Ini namanya neural network. Kayak gini, neural network. Kelihatan nggak AX plus B sama dengan Y? Nggak kelihatan ya? Nggak. Nggak kelihatan ya. Mari kita lihat neural network tapi yang AX plus B sama dengan Y. Neural network AX plus B sama dengan Y. Ini jadi kalau kita lihat yang ini, makhluk ini X,
kali W1 X kali W itu A ya. Baik. W itu A ya. A1 kali X1, A2 kali X2, A3 kali X seterusnya. Oke. Jadi X-nya bisa banyak. Dikali A yang beda-beda dijumlahin. Jadi A1 X1, A2 X2, A3 X3 sampai AN XN dijumlahin. Ditambahin B sama dengan Y. Ini B-nya di sini sama dengan Y. Ini dia bikin berlapis-lapis. Jadi sebenarnya ini persoalan linear dibikin lapisannya banyak. Jadilah ini. Ini ada di Google. Persamaannya linear juga. Jadi linear dihajar lagi, ngerendeng sampai kayak gini. Sebenarnya dasarnya sih ini doang. Oh. Tapi inputnya banyak nih. Oke. Nah, kalau kita lihat di Google Inception ini, kalau kita lihat nih, bisa digedein nggak? Kelihatan ya. Inputnya 299 kali 3, outputnya adalah 8 kali 8 kali 2048. 2048 itu fitur. Iya. Oke, coba kita lihat. Bener nggak? Masuk ke sini ya. Oke, kita kirim ke Google nih. Kirim ke Google caranya gimana? Disambungin doang, nyambung ke Google. Terus ya, sekarang kita lihat efeknya disambungin ke Google. Data view. Hah? Data table. Enggak, ini lagi nih, gambar, datanya teh gambar kayak gini kita datanya. Kalau bentuknya gambar. Nih datanya gambar. Terus dia mau ngitungin kakinya berapa, buntutnya berapa, matanya berapa. Tuh, ada sayapnya enggak. Ini udah dikirim, kita lihat hasilnya nih. Ini yang asli. Yang ini adalah fiturnya dia hitung. Sampai 2048 fitur dapat kakinya 4, matanya 2, ada bulunya, ada rambutnya, segala macam dapat nih. Sekarang logika berpikir orang kan sederhana. Kita kumpulin yang kakinya sama dong, Iya. 4 sama 4, matanya 2 sama 2. Cuman ini ada 2000 kan, dia ngumpulin jadi satu. Contoh, kita lihat contohnya aja. Contoh. Cuman kalau orang yang ngerjain mau mati kayak ginian mah. Contoh. Kita lihat angkanya yang di N0 ya, N0. Yang angkanya mirip 036 0359 nih ya. 036 itu apa? Horse. 0359 itu apa? Goat. Kaki 4 nih. Iya. Dapat kan? Jadi kita ngumpulin jadi satu. Caranya gimana? Gampang. Jadi ini saya buang dulu nih. Nggak kepake. Gitu. Oke. Ini image diambil, image embedding dikirim ke Google. Sekarang kita, ini namanya unsupervised learning. Kalau unsupervised learning, Y-nya nggak diketahui. Y-nya suruh si mesin yang hitung. Oh. Kalau supervised learning, Y-nya kita masukin. Jadi kita yang ngasih label Yang Iya. tadi. yang tadi. Jadinya kita ngasih label. Ini Y-nya nggak diketahui, dia suruh ngitung Y-nya. Nah, caranya gimana supaya unsupervised learning kita masuk ke unsupervised? Di sini ada ngitung jarak, distance. Jarak. Kirimlah buat ngitung jarak. Setelah itu kita coba lihat hasilnya. Cluster tuh cluster ngumpulnya kayak cluster perumahan lah. Oke, ini kumpulnya kita lihat, sama paling enak sekalian lihat gambarnya. Ini ya, image viewer. Oke. Ini cluster hasilnya. Ini hasil clusternya. Oke. Ini gambarnya. Masih kosong. Soalnya belum diselect di clusternya. Oke. Mana gambar teh? Lihat lah. Ya. Kumaha carana? Biar kelihatan dua-duanya. Biasanya. Ini geser. Ini hasil klasternya dia, ngumpulnya dia. Contoh, klik yang ini ya. Tuh, mirip kan? Coba yang ini.
Tuh, bener kan? Iya. Contoh yang ini, burung-burungan semua dapat ya. Contoh yang ini kaki 4 semua dapat. Contoh yang ini kaki 4 sama yang gendut. Iya. Jadi yang sebelah sini gendut nih. Ini gendut-gendut semua, tapi ini salah dia. Ini gendut bulu sebenarnya, bukan gendut daging. Ini kan gendutnya daging, ya dia goblok, dia nggak ngerti antara bulu dan daging. Kalau yang ini kuda, ini kaki 4 semua. Yang ini burung-burungan kelihatan kepisah. Kalau yang ini burung-burungan segalanya, ini salah dia. Oh iya, ada apa? Dogi. Iya. Soalnya dia pikir ini lucu kan? Ini salah. Ini goblok dia. Tapi ini adalah proses belajarnya dia. Jadi makanya expose sama dengan dia juga. Nah, sekarang kita lihat ke ini ya. Orang miskin ya. Orang miskin nih. Orang miskin. Kalau udah ngerti filosofinya mah gampang gini nanti, asli. Nggak diajarin ya? Enggak sih. Lebih belajar ke Langsung soft skill-nya. langsung coding gini ya. Terus ketahu yang dicari apa gitu kan ya. Bener banget. Nih kita miskin ya, urusan orang miskin tadi nih. Kalau ini udah dikasih label kebetulan. Nah, Ya. kita cek antara label sama hasil perhitungan gimana gitu ya. Jadi kan labelnya ada di sini nih sebenarnya. Ini salah, bukan nama yang dilabelin, harus dilabelin itu miskin. Ya, klasifikasinya. Klasifikasinya kita ganti nih. Sekarang kita rubah select kolom. Targetnya nggak apa-apa, nama di ignore, ini dipakai. Ini subuh X-nya tuh X banyak ya, nggak apa-apa. banyak, ininya Y-nya Y-nya satu. Y nggak bisa banyak, Y cuma 1. Oke, udah. Nah, sekarang dari situ kita akan hitung jarak nih, sama kayak tadi. Mana tadi teh? Nih jarak. Oke. Terus kita lihat hasil klasternya dia. Oke, nih. Ini hasilnya dia. Kelihatan kelompok ini sejahtera benar semua nih. Kelompok ini miskin, kelompok ini sangat miskin. Dia bisa ngelompokin juga, gitu. Dengan model ini kita bisa ini kan dapetin model, atau kita bisa pakai, kalau ini kan pakai unsupervised learning. Iya. Kalau kita pakai supervised learning kita rubah bisa. Pakai yang rada bego mah pakai inilah logistik atau tree aja ya, atau random forest. Bisa seenak jidat sih sebenarnya. Siniin. Oke. Di sini kita bisa dapetin model. Nah, sekarang saya mau ngambil file lagi. Oh, dari beberapa file jadi tapi bisa juga bro. Bisa. Tapi kita harus Kalau paling enak sih jadi satunya di Excel. Disatuin file. Oh, Bisa aja dia yang jadi satu. Ini keluar ada 2 file beda. Ada miskin sama yang prediksi. Oke, yang prediksi kayak gini doang nih. Ntar kasih lihat dulu. Filenya kayak gini. Nih. Jadi ini saya pengen prediksi. Bener nggak sih kalau data kayak gini miskin sama sejahtera? Ini udah dikasih label, tapi ntar pengen diprediksi. Pakai Bener model apa enggak, yang ini gitu. buat bandingin. Jadi saya harus merubah dulu nih. Select kolom lagi. Oke, klasifikasi jadi Y, ini X semua. Sama. Nah, kita udah dari yang ini dapat model. Sekarang buat prediksinya kita butuh bola kristal buat prediksi. Nih, perdukunan. Sambungin, dapat modelnya. Ini datanya. Kita lihat sekarang. Jadi ini miskin. Ini sangat miskin, ini sejahtera, ini miskin, sejahtera. Jadi ini dipredik miskin,
di datanya sejahtera. Jadi ada 2 data yang salah. Bisa lihat kita ya. Oh, iya benar. Gitu. Jadi harus dirubah. Kalau mau dioprek-oprek rubah ini. Jadi itu nentuin kalau kita udah punya data sampai G klasifikasi, kita nentuin ini apakah data ini tuh benar apa tidak Ya. gitu. Nah, sekarang urusannya untuk ini kerjaan yang ini cyber security. Itu bisa dilihat di sini nih ntar. Datanya data yang ini kan belum dikasih label. Ya bro. Jadi kita masalahnya kalau udah main yang ini berarti datanya unsupervised learning sebetulnya. Support. Nah, cuman kalau mau hidupnya enak kita pakai yang supervise. Datanya ngambil dari sini nih. UNB Cyber Security. Dia kasih label dia. Itu udah internasional. Oh iya sih. Ini UNB teh University of New Brunswick. Lokasinya ada di Kanada. Iya. Di pantai timur Kanada. Tahu ya? Iya kan. Kan orang Rob, Kanada. Nah, di Kanada. Sendirian lagi. Iya. Iya, orang Mau game. nyoba nggak? Orang gameplay. Ya, ntar aja lah. Lu berani nggak pada? Jadi orang sendiri. Nih, nah di sini UNB, ini ada Canadian Institute for Cyber Security. Ini ada dataset. Mereka itu bikin sendiri. Jadi dia ngambil kayak Zabbix atau apa segala macam, dilabelin sama dia. Oh, mereka yang bikin terus mereka taruh di labelnya Labelin. mereka. Udah gitu kita bisa riset dari datasetnya dia buat ngetes algoritma. Algoritma mana yang bagus buat tadi ngecek errornya segala macam. Oh. Jadi yang publikasi paling blow on-nya ada lagi nih. Ini kita punya dataset. Iya. Nanti kita cek orang lain yang pakai data ini pakai algoritma apa. Kita coba ganti algoritma yang lain. Cek ke data ini. Nanti kita lihat errornya berapa. Nah kan mereka kan beda algoritma kita kan. Iya. Publikasi itu udah cuma setolol itu publikasi mah. Meskipun nanti errornya lebih banyak kita. Nggak apa-apa. Kan jadi kalau error gede kan kita kasih laporan. Kalau pakai yang sana errornya lebih kecil, kalau pakai ini errornya gede, jangan pakai yang ini. Itu juga jurnal. Kita ngasih masukan gitu ya. Iya. Nah, sekarang ini datanya banyak banget. Tinggal milih mau yang mana yang dimainin nih. Tuh ada dark web, IoT, DNS, IDS, malware, apa segala macam datanya, Jadi Pak. kita juga sebenarnya mah bisa ya bikin dataset ini. Bisa tapi capek. Ini datanya giga, 5 giga, ini gede pisan. Jadi caranya mendingan ambil salah satu terus kita cobain. Oh gitu. Gitu. Dan masalahnya kayaknya coba diklik. Hah? Gede sih. Enggak, bukan. Nggak bisa. Masa sih? Coba. Ada yang lainnya. Kalau Yang bisanya aja dah. udah dicoba semuanya, Oh udah. ada yang lain mungkin. Masa sih nggak bisa? Ambil dataset. Download di dataset. Ya. Oh iya. Si Semprul berarti dia ini ya. Tapi sebelumnya bisa kok. Bisa. Saya pernah dapat soalnya. Itu. Kepaksa cari dataset yang lain. Biasanya Semuanya nggak bisa sekarang. Ditutup si setan dasar. Tutup sama dia ya. mungkin karena banyak yang ini kan bisa jadi mereka ngambil itu bisa jadi keuntungan mereka juga kalau ditutup, kalau nanti berbahaya. Ini ada nih. Bisa bro. Ada yang IoT, IoT. mungkin ada beberapa yang emang Ada beberapa sih, harus dibuka-buka, lihat-lihat aja yang kira-kira bagus aja. Yang jadi cara ngelihatnya tuh harus ada yang X sama Y-nya, ada labelnya. Nah udah gitu dicobain algoritma. Gitu. Nah cuman nanti harus bandingin sama papernya mereka. Jadi mereka kan punya paper nih tadi nih kayak ini nih kan, ada papernya kan. Baca di dia pakai data yang mana, errornya berapa, pakai algoritma apa. Nah terus kita pakai dataset ini, kita pakai algoritma yang lain gitu ya, errornya kayak gimana. Nanti kita bisa ngomong, sini dengan data kayak gini, algoritma kayak gini, errornya sekian. Saya dengan data yang sama, algoritma beda, errornya kayak gini, gitu, bisa cerita ya. Tapi
Mana? Jurnalnya tadi. Ini. Udah dibuka. Mana? Jadi yang Buka. Prof buka itu jurnalnya Emang? ini. Bukan, jurnal belum dibuka. Udah tadi. Oh ini Iya. Udah download tadi pagi. PDF. Kenapa kelaparan? Sampai kebetulan gitu. Jadi gitu. Oke. Iya. Oke, Prof. Harus ngomong sama si Mang Ucu. Jurnal, yo. Saya emang enggak kan. Ya lu juga lo yang aja lu. Kan lu masuk itu Apa? yang data yang Zabbix. Lagi nyoba-nyoba. Iya. Cuman Zabbix itu belum dilabelin. Tadi labelin sendiri. Enggak, Zabbix dicoba kita pakai unsupervised learning, paper jurnal juga. Gimana caranya unsupervised learning di Zabbix gitu, kira-kira kayak gitu. Oke. Wow, pentasnya keluar. Udah mulai belajar mesin learning. Ini asal tahu aja, Mhm. kerjaan seperti ini S2 S3 sebenarnya. Oh. Saya juga udah S3. Iya. Sudah SD, SD, SMP, SMA, iya. SMK. Ini S4 ya? S4. Ya. Udah gitu aja. Iya, siap. Oh ini dimatiin dulu rekaman ini soalnya. Stop.